Coba kita renungkan sejenak. Sejak kecil, tanpa pernah benar-benar diberi pilihan, kita semua diajarkan tentang satu hal yang katanya tak bisa dipisahkan dari hidup: uang. Dari kecil, kita belajar cara menghitungnya, menyimpannya, dan mengejarnya. Kita menyaksikan orang tua kita membicarakannya dengan serius, kadang dengan panik, kadang dengan lelah yang tak terucapkan. Bahkan sebelum kita tahu arti cinta atau kematian, kita lebih dulu tahu soal harga. Dan begitulah hidup berjalan. Uang bukan sekedar alat tukar. Ia tumbuh jadi pengatur hidup. Menentukan kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita bisa istirahat, kapan kita boleh bermimpi. Bahkan seberapa berharga kita seringkali diukur dari seberapa banyak yang kita punya. Tapi mari kita tarik napas dan bertanya perlahan, kenapa manusia menciptakan uang? Dan yang lebih penting, kenapa pada akhirnya kita malah diciptakan ulang oleh uang itu sendiri? Uang itu netral, tapi manusia tidak. Uang secara hakikat adalah simbol. Kertas, logam, atau sekedar angka di layar, semua itu tidak punya arti, kecuali karena kita sepakat untuk memberinya arti. Kita percaya bahwa kertas itu bisa ditukar dengan makanan. Kita percaya bahwa angka itu bisa membuka pintu rumah, tiket pesawat, atau kursi rumah sakit. Kita percaya, dan karena kita percaya, sistem ini berdiri. Uang lahir dari peradaban, tapi ironisnya sekarang peradaban kita bergantung padanya. Manusia butuh uang untuk makan, untuk bertahan, untuk bermimpi. Tapi saat uang mulai menyusup ke dalam ranah-ranah terdalam kehidupan, cinta, persahabatan, harga diri, hubungan itu berubah jadi rumit, jadi penuh syarat, penuh tekanan. Kita mencintai seseorang tapi merasa rendah karena kita tidak mapan. Kita bercita-cita jadi seniman tapi takut kelaparan. Kita ingin hidup tenang tapi dicekik cicilan, tagihan, dan target hidup ideal yang ditanamkan dari luar. Uang mengatur ritme napas manusia modern, dan saat kita lelah, uang tidak berhenti menuntut. Siapa yang mengendalikan siapa? Kita sering berpikir bahwa kita mengendalikan uang, bahwa kita bekerja keras lalu mendapatkannya, lalu menggunakannya. Tapi perlahan uang mulai mengambil alih. Kita tidak lagi bekerja untuk makan, kita bekerja demi status, demi bisa membeli waktu libur yang sebenarnya adalah hak kita, demi bisa membeli barang yang katanya membuat kita lebih berharga. Dan tiba-tiba uang bukan lagi alat, tapi tuan. Coba perhatikan, sejak usia 5 tahun, kita diajarkan menghitung uang. Tapi di usia 25, kita tidak pernah diajarkan bagaimana menghadapi perasaan gagal karena tidak punya cukup. Kita tahu cara menabung, tapi kita tidak diajarkan bagaimana cara merasa cukup. Kita tahu cara berinvestasi, tapi tidak diajarkan bagaimana cara tidak merasa iri. Kita hidup dalam sistem yang membentuk manusia menjadi mesin produktivitas, bukan makhluk kebahagiaan. Kita tidak lagi hidup untuk memenuhi kebutuhan. Kita hidup untuk memenuhi ekspektasi sosial. Dan ekspektasi itu mahal. Uang mencerminkan apa yang paling kita takuti: kekurangan, kegagalan, penolakan. Dan karena itu, uang jadi candu. Bukan karena nilainya, tapi karena rasa aman palsu yang ia tawarkan. Dan saat kita sudah kecanduan, kita mulai lupa bahwa kita pernah bahagia karena hujan yang turun sore hari, bahwa kita pernah merasa cukup hanya karena makan bersama orang yang kita cintai, bahwa dulu hidup tidak sekompleks ini. Di bagian berikutnya, kita akan mengupas bagaimana uang lahir dari sejarah manusia, dari tukar-menukar barang hingga jadi kode digital yang kini mengendalikan dunia. Tapi sebelum itu, pertanyaan ini mungkin layak direnungkan. Apakah uang yang membuat kita manusia? Atau justru kita yang kehilangan kemanusiaan karena uang? Sebelum ada dompet, sebelum ada kartu kredit, bahkan sebelum ada angka dan kertas, manusia telah belajar satu hal penting.
bertukar. Di masa lalu, ketika manusia masih tinggal dalam gua atau bermigrasi dari lembah ke lembah, kebutuhan hidup dijalani dengan satu sistem, barter. Ikan ditukar dengan gandum, garam ditukar dengan kulit binatang, tenaga ditukar dengan perlindungan. Dan saat itulah benih pertama dari uang ditanam. Bukan soal benda, tapi soal kepercayaan. Bayangkan dua orang, satu punya daging, satu lagi punya api. Mereka bertukar, tapi bukan hanya benda yang berpindah, ada rasa saling percaya, ada rasa saling butuh, ada hubungan antar manusia. Tapi seiring waktu, barter tak cukup. Bagaimana jika aku butuh kain, tapi kamu hanya punya garam? Bagaimana jika nilainya tidak setara? Dan lahirlah ide yang membuat sesuatu yang dianggap semua orang punya nilai. Dan lahirlah ide untuk membuat sesuatu yang dianggap semua orang punya nilai. Dari logam mulia ke kertas, nilai jadi simbol. Manusia mulai menggunakan logam, emas, perak, perunggu. Bukan karena warnanya indah, tapi karena langka, tahan lama, dan bisa dibagi. Lalu bangsa Lydia di abad ke-7 sebelum Masehi mencetak koin pertama. Kemudian Tiongkok menciptakan uang kertas. Dunia mulai mengerti satu hal penting. Nilai bisa disimpan dalam simbol. Uang bukan lagi tentang barang yang ditukar, tapi tentang kepercayaan kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masuk ke abad pertengahan dan Renaissance, bank mulai muncul. Bukan hanya tempat menyimpan, tapi mengendalikan aliran nilai. Emas disimpan di brankas dan kertas dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan. Lambat laun, manusia berhenti menyentuh emas dan hanya melihat kertas. Dan dari sana, kita mulai jauh dari realita. Uang adalah sesuatu yang bisa kamu pegang, tapi yang sesungguhnya kamu pegang adalah kepercayaan orang lain. Saat pabrik-pabrik berasap dan jam kerja jadi lebih panjang, uang tak lagi soal bertahan hidup. Ia menjadi alat ukur nilai manusia. Kau dihargai dari seberapa banyak yang kau hasilkan. Buruh diperas waktunya dan mesin-mesin yang tak pernah lelah. Dan perlahan manusia mulai diperjualbelikan. Bukan secara fisik, tapi secara ekonomi. Inilah masa di mana uang mulai menjajah. Bukan hanya pasar, tapi juga pikiran. Kalau kita masuk ke abad 20 dan 21, uang tak lagi berbentuk koin atau kertas. Ia menjadi angka dalam layar, kode dalam sistem, nilai dalam bank sentral. Kita bisa punya kekayaan miliaran, tapi tidak menyentuhnya. Kita bisa jatuh miskin hanya karena sistem crash atau bunga berubah 1%. Uang tidak lagi bergerak, ia mengalir seperti data. Tidak terlihat, tapi menenggelamkan kita pelan-pelan. Bitcoin, NFT, aset digital. Uang menjadi makin abstrak, makin jauh dari realita. Dulu kita memegang gandum, lalu emas, lalu kertas. Sekarang kita hanya melihat angka. Dan dalam dunia ini yang punya kuasa bukan lagi petani atau pengrajin, tapi mereka yang mengendalikan sistem angka. Setelah ribuan tahun evolusi, satu pertanyaan muncul. Apakah uang masih menjadi alat tukar atau sudah menjadi alat kendali? Kita hidup dalam dunia di mana 1% penduduk dunia menguasai lebih dari 45% kekayaan. Di mana kerja keras tak selalu berbanding lurus dengan hasil. Di mana sistem bisa menciptakan kekayaan dari udara dan membuat orang kehilangan segalanya hanya karena inflasi. Dari barter di pasar kecil hingga Bitcoin di server tanpa negara, uang terus berubah bentuk. Tapi ada satu hal yang tak berubah, pengaruhnya terhadap hidup manusia. Dan di bagian selanjutnya, kita akan bertanya lebih dalam, apakah kita benar-benar menginginkan uang? Atau sebenarnya kita menginginkan rasa aman, status, dan pengakuan yang tersembunyi di baliknya? Apa yang kau cari dari uang itu? Angka, rasa aman, atau pengakuan? Setiap hari kita berkata, aku ingin punya uang. Tapi nyatanya yang kita kejar bukan lembaran, bukan koin, bukan angka di aplikasi.
Yang kita kejar jauh lebih abstrak. Kita ingin dihormati, kita ingin merasa berarti, kita ingin merasa aman. Dan uang hanyalah kendaraan menuju keinginan-keinginan itu. Kita tidak membeli barang, kita membeli emosi. Bukan kopi yang kita cari, tapi rasa tenang. Bukan mobilnya, tapi rasa penting. Bukan rumah besar, tapi rasa aman, bahwa esok masih ada tempat untuk pulang. Dan karena itu, uang bisa menjadi apa saja. Cinta yang tidak kita dapatkan dari orang tua, harga diri yang tidak kita temukan di masa kecil, atau rasa aman yang hilang karena dunia yang terlalu cepat berubah. Pernahkah kamu menyadari bahwa iklan tidak pernah menjual benda? Iklan menjual kekurangan dalam diri kita, lalu menawarkan solusi dalam bentuk barang. Kamu belum bahagia, mungkin kamu butuh ponsel baru. Kamu belum sukses, mungkin karena kamu belum pakai jam tangan itu. Kamu belum dicintai, mungkin kamu harus ganti parfummu. Dan tanpa sadar, kita mulai mengukur kebahagiaan dengan kemampuan membeli. Kita mulai mengira bahwa hidup ini bisa ditingkatkan seperti upgrade aplikasi. Setiap pembelian adalah pernyataan identitas. Kita beli sepatu bukan karena sepatu itu nyaman, tapi karena kita ingin dikenal sebagai orang yang mengerti gaya. Kita beli gadget terbaru bukan karena kita butuh, tapi karena kita ingin dianggap up to date. Dan begitulah uang tak hanya membeli barang, tapi juga membeli pandangan orang terhadap kita. Masalahnya, pandangan orang itu tidak pernah stabil. Hari ini mereka kagum, besok mereka lupa. Dan kita kembali membeli, lagi dan lagi. Uang tak pernah cukup, karena keinginan kita tak pernah selesai. Kita pikir saat punya gaji 2 digit, hidup akan tenang. Nyatanya, begitu angka itu tercapai, muncul kebutuhan baru. Kebutuhan yang seringkali tidak nyata, tapi terasa mendesak. Rumah yang lebih besar, liburan yang lebih eksotis, barang-barang yang katanya harus dimiliki jika ingin dianggap sukses. Inilah jebakan keinginan yang dikendalikan oleh sistem. Kita terus mengejar cukup yang terus menjauh. Manusia tidak diperbudak oleh uang. Ia diperbudak oleh rasa takut akan tidak punya cukup. Ajaran Buddha menyebut keinginan sebagai akar penderitaan. Dalam stoikisme, kebebasan sejati datang dari pengendalian diri terhadap hasrat. Dalam tasawuf, kemiskinan duniawi bukanlah kehinaan, tapi jalan menuju hati yang murni. Tapi dunia hari ini bukan dunia yang memberi ruang pada keheningan. Kita diajak mengejar, bukan merenung. Kita diajar membandingkan, bukan merasakan. Dan saat semua orang berlari, diam dianggap kalah. Uang memberi ilusi keamanan. Ia menciptakan rasa bahwa jika kita punya cukup, kita akan aman dari kegagalan, penolakan, kemiskinan, bahkan kematian. Tapi pada akhirnya, uang tidak bisa menghindarkan kita dari realita. Kesepian, kehilangan, luka batin. Dan karena itulah manusia terus berlari. Bukan karena ingin kaya, tapi karena takut miskin secara emosional. Sebelum uang menjadi segalanya, manusia dulu pernah hidup dengan nilai. Zaman sekarang, kita hidup di dunia yang dibangun di atas angka dan laba. Tapi dalam sejarah panjang umat manusia, peradaban besar pernah lahir bukan dari kekayaan, tapi dari kebijaksanaan. Dari timur yang sunyi hingga barat yang bising. Semua pernah memandang uang, bukan dengan kekaguman, tapi dengan kecurigaan. Di Tiongkok kuno, Konfusius mengajarkan bahwa manusia yang baik bukan yang paling kaya, tapi yang paling bijaksana. Bahwa integritas, kesetiaan, dan kehormatan jauh lebih utama daripada kekayaan. Seorang pria sejati akan merasa malu jika kata-katanya lebih hebat dari tindakannya. Kutip Konfusius. Dalam pandangannya, uang hanyalah alat. Tapi ketika alat itu mengubah karakter manusia, maka itu bukan lagi berkah. Itu racun. Dalam ajaran Tao, uang menghalangi keselarasan. Taoisme tidak pernah menolak uang secara mutlak, tapi ia memperingatkan satu hal: semakin kau mengejar, semakin kau menjauh dari jalan alam. Kehidupan yang harmonis tidak dibangun atas keinginan yang tak henti, karena semua yang berlebihan akan mengganggu keseimbangan.
Dan uang dalam bentuk modernnya adalah puncak dari ketidakseimbangan itu. Dalam ajaran Buddha, akar dari segala penderitaan adalah tahna, keinginan. Bukan hanya karena keinginan akan cinta atau kekuasaan, tapi juga keinginan akan kekayaan. Orang bodoh tidur seolah ia sudah menang, padahal rumahnya terbakar. Uang bukanlah musuh, tapi rasa melekat terhadap uang adalah sumber luka batin. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah melepaskan ketergantungan pada dunia yang sementara. Filsuf Romawi seperti Seneca dan Epictetus hidup di tengah kemewahan kekaisaran. Tapi mereka justru memilih hidup sederhana. Karena bagi mereka kebebasan bukan soal punya segalanya, tapi bisa hidup tanpa diperbudak apapun. Bukan yang sedikit memiliki yang miskin, tapi yang tak pernah merasa cukup. Ucap Seneca. Stoikisme mengajarkan bahwa hal-hal yang ada di luar kendali kita seperti kekayaan, pujian, bahkan reputasi tidak boleh menjadi sumber nilai diri. Dan uang adalah hal eksternal. Ia boleh dimiliki, tapi jangan pernah membiarkan ia memiliki kita. Di abad ke-19, Karl Marx muncul membawa kritik paling tajam terhadap uang. Menurutnya, dalam sistem kapitalisme, uang telah mengubah semua hubungan manusia menjadi transaksi. Cinta bisa dibeli, waktu bisa dibeli. Bahkan tubuh dan harga diri pun bisa dikonversi dalam angka. Apa yang sebelumnya tidak bisa dibeli? Kesetiaan, kehormatan, bahkan kepercayaan. Kini semuanya bisa disewa. Parafrase dari gagasan Marx. Dan di sanalah letak tragedinya. Manusia tidak lagi memproduksi untuk hidup. Ia hidup untuk memproduksi. Dari Konfusius hingga Marx, dari Buddha hingga Seneca, semua sepakat dalam satu hal. Uang tidak boleh memegang kendali atas jiwa manusia. Karena ketika uang menjadi pusat kehidupan, nilai manusia direndahkan menjadi angka. Dan peradaban yang dibangun atas dasar angka, cepat atau lambat akan kehilangan jiwanya. Setiap pagi, jutaan orang bangun bukan karena mereka sudah cukup tidur, tapi karena alarm itu berbunyi. Karena mereka harus pergi, karena waktu bukan lagi milik mereka. Dulu, waktu adalah milik manusia. Kita bangun karena tubuh siap. Kita bekerja karena ingin. Kita hidup sesuai irama alam. Tapi hari ini, waktu sudah jadi komoditas. Kita menukar waktu dengan uang. Menukar pagi dengan produktivitas, menukar hidup dengan tagihan. Uang bisa dicetak, tapi waktu tidak. 1 jam berlalu dan ia tidak akan pernah kembali. Tapi justru itulah yang membuatnya begitu mahal dan begitu mudah ditukar dalam dunia modern. Kita habiskan 8 jam sehari untuk pekerjaan, 2 jam di jalan, dan sisanya terlalu lelah untuk benar-benar hidup. Lalu kita berkata, ini demi masa depan. Tapi bagaimana jika masa depan itu tidak pernah datang? Coba pikirkan, kita bekerja keras tapi jarang punya waktu untuk orang tua. Kita terus belajar agar dapat gaji tinggi tapi tak punya waktu untuk mendengar anak tertawa. Kita kejar deadline tapi lupakan rasa. Dunia modern menyebut ini sebagai pencapaian, padahal ini adalah pengorbanan yang sunyi. Orang miskin adalah mereka yang tak punya waktu, bahkan untuk menikmati hidupnya sendiri. Pekerjaan lepas, gaji per jam, overtime, target kuartal. Semua adalah cara sistem menjadikan waktu sebagai barang dagangan. Dan kita rela menjualnya, karena kita tidak punya pilihan. Bahkan waktu istirahat kita, liburan, weekend, atau sekedar nonton adalah hasil dari izin. Seolah-olah kita perlu validasi untuk sekedar bernafas. Dan ketika waktu diatur oleh uang, hidup kehilangan spontanitas. Kita tidak lagi memilih, kita hanya mengikuti skenario ekonomi. Kita dulu hidup untuk mencari makna. Kini kita hidup untuk mengejar gaji. Ada yang salah dengan dunia yang membuat orang berpikir bahwa bekerja siang malam tanpa mengenal henti adalah hal yang pantas dibanggakan. Ada yang salah ketika satu-satunya cara untuk dianggap sukses adalah dengan tidak pernah punya waktu untuk diri sendiri. Orang sibuk belum tentu hidup, tapi orang yang hidup pasti tahu kapan harus berhenti.
Sistem mengajarkan bahwa orang sibuk adalah orang penting, bahwa jadwal padat adalah lambang keberhasilan, bahwa kelelahan adalah medali kehormatan, dan kita pun bangga mengatakan itu. Aku sibuk sekali minggu ini, seolah-olah itu berarti hidup kita bermakna. Padahal kesibukan yang tidak kita pilih adalah perbudakan dalam diam. Cinta, waktu, dan harga yang terlupakan. Berapa banyak cinta yang gagal bukan karena kurang rasa, tapi karena tak punya waktu. Berapa banyak anak yang tumbuh tanpa kenangan bersama orang tuanya, tapi karena waktu mereka sudah dibeli oleh kantor. Berapa banyak pernikahan yang renggang karena dua manusia lebih sibuk jadi mesin ekonomi daripada jadi pasangan. Manusia bisa kehilangan uang dan mendapatkannya lagi, tapi tidak dengan waktu dan tidak dengan kenangan. Umur kita mungkin 70 tahun, tapi yang benar-benar kita jalani mungkin hanya 10 atau 20 tahun. Sisanya kita habiskan untuk rutinitas yang sama. Bangun, pergi, bekerja, pulang, tidur. Lalu kita ulangi. Dan ironisnya, kita tahu ini menyakitkan, tapi kita tetap menjalaninya. Kenapa? Karena sistem membuat kita takut berhenti. Berhenti berarti kalah, berhenti berarti miskin. Berhenti berarti gagal. Stoikisme pernah bertanya, apa gunanya kaya harta jika miskin waktu? Zen mengajarkan kehadiran saat ini. Tasawuf mengajarkan keheningan. Filsafat eksistensial mengajarkan makna dalam keterbatasan waktu. Tapi semua itu tenggelam dalam dunia yang berkata, cepat, lebih banyak, sekarang. Kita tidak lagi hidup, kita dijadwalkan. Tidak lagi bernapas, tapi ditargetkan. Dan ketika waktu kita habis, satu-satunya yang tersisa adalah pertanyaan, apakah semua ini layak? Dan di bagian selanjutnya, kita akan menelusuri sebuah ilusi yang banyak dikejar hari ini. Kebebasan finansial. Tapi benarkah itu kebebasan atau hanya bentuk lain dari keterikatan yang lebih halus? Apa jadinya jika seluruh hidupmu dihabiskan untuk membebaskan diri, dan kau tak sadar bahwa yang kau kejar adalah penjara yang lain? Hari ini kita hidup dalam dunia yang punya satu mimpi besar, financial freedom, kebebasan finansial. Kedengarannya indah, kuat, menggoda. Tapi pertanyaannya, bebas dari apa? Dan bebas untuk apa? Kebebasan finansial sering didefinisikan sebagai momen kita tidak perlu bekerja lagi, tapi tetap punya uang yang cukup untuk hidup. Dan karena itu, kita diajarkan untuk menabung sebanyak-banyaknya, berinvestasi sedini mungkin, mengejar passive income, mengubah diri menjadi mesin produktif demi masa depan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ditanyakan, apakah kita benar-benar akan bebas? Atau hanya terikat dengan cara yang lebih rapi? Mimpi ini dibentuk oleh ketakutan. Kita ingin bebas bukan karena kita tahu seperti apa hidup yang kita mau. Kita ingin bebas karena kita takut miskin, takut tua tanpa uang, takut sakit dan tak bisa bayar rumah sakit, takut hidup tanpa jaminan. Dan karena itu, kita menaruh harapan pada satu hal, kebebasan yang bisa dibeli. Mengejar kebebasan, tapi semakin terikat. Ironisnya, semakin kita mengejar kebebasan ini, semakin kita terikat oleh sistem. Kita mulai mengambil dua pekerjaan. Kita kurangi waktu tidur, kita tonton ratusan video motivasi finansial. Kita habiskan akhir pekan untuk belajar saham, kripto, properti, reksadana. Kita ubah setiap aspek hidup menjadi perhitungan ROI. Dan perlahan kita kehilangan satu hal, jiwa. Kita bekerja keras supaya bisa punya waktu luang di masa depan, tapi tak sadar kita sedang membunuh waktu yang kita miliki hari ini. Bebas finansial sama dengan bebas memilih. Apa artinya kebebasan yang sebenarnya? Banyak orang berkata, aku ingin bebas memilih, mau bekerja atau tidak. Tapi dalam praktiknya, bahkan setelah bebas finansial, banyak orang tetap bekerja. Kenapa? Karena mereka tak tahu harus hidup untuk apa jika tak sedang mengejar. Karena sistem mengajari kita cara berlari, tapi tak pernah mengajari cara berhenti.
Dari uang ke kendali, dari kendali ke kekosongan. Cita-cita tentang kebebasan finansial adalah tentang kendali. Kita ingin kendali atas waktu, atas pilihan, atas hidup. Tapi begitu kita mendapatkannya, kita sering merasa hampa. Kenapa? Karena sejak kecil, kita dibentuk bukan untuk menikmati hidup, tapi untuk mengamankannya. Dan saat hidup aman, kita bingung. Kebebasan sejati bukan hanya soal bisa memilih, tapi tahu apa yang layak dipilih. Epictetus, filsuf stoik yang hidup sebagai budak, pernah berkata, orang yang paling bebas adalah dia yang tidak membutuhkan apa-apa. Buddha mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari dalam, bukan dari sistem ekonomi. Bukan dari rekening tabungan, tapi dari ketenangan batin yang tidak bisa dibeli. Franz Kafka menulis bahwa pintu menuju kebebasan selalu terbuka, tapi tidak ada yang berani melewatinya. Karena kebebasan sejati bukan tanpa beban. Ia datang bersama tanggung jawab untuk hidup secara sadar. Bebas dari angka bukan karena banyaknya angka. Coba bayangkan seseorang yang punya uang 100 miliar, tapi tetap memeriksa notifikasi saham setiap jam. Ia tetap cemas, tetap takut kehilangan, tetap merasa kurang. Lalu bandingkan dengan petani kecil yang hidup sederhana, tapi punya cukup makan, cukup tidur, cukup tawa. Siapa yang lebih bebas? Bukan soal jumlah uang, tapi soal seberapa banyak jiwa yang masih kita miliki. Mungkin kita tidak butuh kebebasan finansial. Mungkin yang kita butuhkan adalah kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari standar orang lain, kebebasan dari luka masa lalu yang membuat kita merasa harus membuktikan diri lewat harta. Dan semua itu tidak butuh rekening besar, hanya butuh keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Uang yang cukup bisa memberimu ruang, tapi hanya makna yang bisa memberimu arah. Bayangkan dunia tanpa angka di rekeningmu, tanpa label profesi, tanpa simbol status sosial. Masihkah kamu tahu siapa dirimu? Uang bisa membeli tempat tidur, tapi tidak bisa membeli tidur yang damai. Uang bisa membeli pesta, tapi tidak bisa membeli rasa tidak kesepian. Kita hidup di era yang membuat uang terdengar seperti segalanya, padahal sesungguhnya uang hanya bayangan. Ia bukan tujuan, ia bukan makna. Ia bahkan bukan penentu nilai kita sebagai manusia. Ia hanya alat. Tapi sayangnya alat ini sudah lama kita angkat menjadi tuan. Ketika hidup jadi acting untuk dunia. Berapa banyak orang hidup bukan untuk dirinya, tapi untuk ekspektasi sosial. Berapa banyak orang yang membeli mobil, rumah, gadget bukan karena mereka membutuhkannya, tapi karena mereka tidak ingin terlihat gagal. Kita hidup dalam skenario yang ditulis oleh orang lain, bermain dalam panggung yang tak pernah kita pilih. Dan saat tirai ditutup, kita sadar, kita lupa menjadi diri sendiri. Apa yang benar-benar memberi arti dalam hidup ini? Momen di meja makan bersama orang yang kita cintai, pelukan tanpa alasan, tertawa tanpa rencana, rasa cukup yang muncul tanpa harus dimiliki oleh dunia. Itulah harta yang sesungguhnya. Bukan saham, bukan real estate, bukan tabungan 8 digit, tapi jiwa yang penuh, bukan hanya rekening yang penuh. Uang adalah hamba yang baik, tapi tuan yang kejam, ucap Francis Bacon. Bukan kekayaan yang membuat kita puas, tapi rasa cukup, kutipan dari Epicurus. Kekayaan yang sejati adalah hidup dengan kebutuhan yang sedikit, tulis Plato. Dan dalam spiritualitas timur, kebahagiaan selalu datang dari kesadaran, bukan kepemilikan. Dari kehadiran, bukan dari pencapaian. Lalu, apa yang layak kita kejar? Kalau bukan uang, apa? Hubungan yang tulus, yang tidak diukur dari hadiah, tapi dari keberadaan kita saat dibutuhkan. Waktu yang tak diseret oleh target atau ekspektasi sosial, tapi mengalir dalam keningan dan makna. Diri yang utuh, yang tidak merasa harus jadi versi terbaik untuk dunia, tapi cukup menjadi diri sendiri yang jujur dan hadir. Apa yang akan kita ingat saat kita tua? Di penghujung hidup, kita tidak akan memikirkan berapa saldo terakhirku,
Tapi kita akan bertanya, apakah aku dicintai? Apakah aku benar-benar hidup? Apakah aku pernah memaafkan diriku sendiri? Dan saat momen itu tiba, bukan uang yang memberi kita damai, tapi kenangan, makna, hati yang tidak kosong. Uang itu penting, tapi uang bukan hidup. Uang bisa membantu, tapi tidak bisa menggantikan tujuan eksistensi kita di dunia ini. Dan satu hal yang pasti, kita semua akan mati. Saat itu tiba, satu-satunya yang tersisa hanyalah kebaikan yang pernah kita tanam, jiwa yang pernah kita bahagiakan, dan waktu yang kita pilih untuk tidak dijual, tapi dibagikan. Jangan habiskan hidupmu untuk mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Karena bisa jadi yang selama ini kamu cari sebenarnya bukan uang, tapi dirimu sendiri. Dan terima kasih.